Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Kali ini kita mau bahas perminyakan. Katanya minyak subsidi, harga murah, barangnya belum ada sampai sekarang. Gak tahu nih kemana lari minyaknya ini. Gak tahu siapa yang bermain minyak sehingga di pasar-pasar minyak kita susah. Saya tadi malam datang merek promo tapi masih terhitung mahal juga sih sebenarnya. Modalnya 180.000 nih, datangnya cuma 30, ini sisanya 8 karton lagi habis. Terus hari ini kita ada datang sales dari Jenindo, cuma dijatah. Tadi katanya Sania dikasih 5 karton, itu yang subsidi ya. Terus Sopianya dapat 10 karton. Itu doang, berarti kalau itu besok datang ya berarti ada 15 karton. Jual minyaknya kayak gitu sekarang. Ya biasanya jualnya stok kita ada 50, 100. Ya sekarang kayak gitu. Makanya bingung juga. Katanya minyak murah, tapi di pasaran pada langka, terus banyak yang masih harga lama. Nggak tahu gimana itu. Mudah-mudahan minyak ada terus, walaupun cuma kebagian sedikit-sedikit, tapi maksudnya pemerataannya ada, jadi setiap toko itu punya. Nggak kasihan kan orang-orang warungnya kalau misalnya datang nggak ada minyak, waduh. Kasihan sekali. Tapi kalau ada kan kita masih mending. Ya setidaknya yang orang mau gorengan, mau masak apa aja, setidaknya walaupun cuma belanja 1 piece barangnya ada gitu. Dan harganya pun sudah subsidi gitu kan. Walaupun nggak 28, setidaknya ya 30.000, yang penting mereka punya gitu. Ini yang kasihannya kadang. Dari kemarin tuh banyak yang nyari minyak ke toko saya kemarin kita kebetulan 1 hari itu nggak jual minyak tuh, dari pagi nyampe malam. Ini kan datangnya baru jam berapa malam baru datang. Pas datang kita udah memang mau nutup toko, jadi udah malam banget datangnya. Saya kan nutupnya jam 8 malam, ini datangnya udah habis maghrib. Jadi nurun barang, nurun yang lain juga. Habis itu kita udah nutup kan, memang kemarin nggak jual. Ini jadi kita jualnya tadi pagi. Yang 30 dus ini jual tadi pagi, ini sisanya 8 karton lagi. Nah kalau besok nggak dikirim berarti besok udah nggak ada minyak juga. Dan padahal walaupun harga 180 ini kita masih bisa jual, walaupun cuma dapat 3.000, 2.000 ya nggak masalah lah. Yang penting mau gimana, kita dapatnya juga udah mahal kan. Kalau hitung-hitungan subsidi kan harganya bukan di 180 tapi di bawahnya kan. Cuma kita dapatnya harga segitu ya nggak apa-apa. Kita juga nggak jual mahal-mahal banget, asal yang penting stok kita ada, orang belanja juga nanya minyak ada gitu kan. Ya dapat 3.000, dapat 2.000 ya wajar lah gitu kan. Ongkos bongkarnya juga kita kasih. Terus yang turun kiriman tadi malam itu gula GMP itu turun harganya dari 635 yang belanja minggu sebelumnya, sekarang udah 625.000 semalam kiriman tadi malam. Saya jual 630.000. Kalau gula saya ngambilnya 5.000 per karungnya kan, karena kan modalnya udah 600.000 ya. Kalau ngambil 2.000, 3.000 gitu kan kecil banget ya.
Kalau kita hitung modalnya 600 sekian kok. Terus barangnya juga barang 50 kilo. Kalau 25 kilo masih mending lah, ngambil 33.000. Kalau ini kan isinya 50 kilo, jadi paling kurangnya ya 5.000. Itu masih terhitung wajar, dan kita juga terhitung tidak menjual harga terlalu tinggi, masih bisa dibilang normal lah. Walaupun di toko-toko yang lain ada yang jual di bawah kita, jadi mereka kan modalnya bukan 625, mungkin bisa jadi 620, karena pengambilannya kan banyak, kalau kita kan cuma pengambilan sedikit gitu. Gimana di tempat kalian semua, apakah minyak sudah terpenuhi semua, harga juga sudah dapat yang bagus semua? Komen aja di kolom komentar video ini ya. Jangan sungkan-sungkan, langsung tik 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 gitu. Tapi komenannya yang tetap jangan kayak komenan di video-video yang orang lain nyalahin pedagang. Ya kita komennya yang bagus-bagus lah, yang ada manfaatnya. Terus pertanyaan juga, kalau kita nanya jawabannya juga bermanfaat. Intinya komenan kita itu bermanfaat buat kita dan buat orang lain. Itulah intinya, jangan menyakiti orang. Ini barang-barang stok kita dari Wing, ini produk Wing semua nih, banyak. Ini teh pucuk. Ini teh pucuk kita banyak yang nanya ya, teh pucuk jual berapa? Emang di tempat lain teh pucuk mahal apa gimana ya? Nggak tahu juga. Ini sering saya balas di komen itu, saya jualnya 55.000 saya bilangin. Kalau modal saya itu 52.500, dikirim ke toko ya, bukan belanja sendiri. Dikirim ke sini itu modalnya 52.500, saya jualnya 55.000. Nah kalau kata yang nggak jualan, itu pedagang untungnya gede-gede banget, terus nimbun biar besar untungnya gede tuh. 2.500 per dus. 2.500 itu dapat permen berapa biji ya? Enggak, kita itu enggak gede-gede banget kok. Apalagi toko saya kan semi grosir, harus bisa ngatur harga yang pertama. Yang kedua ya, kalau kita mikir, kalau toko si A jualnya barang terlalu tinggi, untungnya gede banget, dia cepet kaya, terus yang jualan dia doang. Emang toko punya dia aja yang ada di daerah misalnya Tangerang? Kan enggak, banyak toko lain. Kalau si A jual harga tinggi, orang masih punya pilihan ke toko si B, ke toko si C kan. Orang banyak pilihan kok. Kecuali toko di Indonesia ini bisa dihitung. Wah, itu bisa seenaknya jual harga tinggi, untung banyak, itu masuk akal. Kalau ini kan nggak bisa kita bilang pedagang itu untungnya gede-gede segala macem, nggak bisa. Masih banyak toko lain. Ya coba aja pikir secara logika. Sekarang buka pintu rumah aja udah ada warung kok, apalagi toko di pasar. Toko semua kalau di pasar. Ya kan? Ya banyak pilihan. Sekarang itu bersaing lagi, toko sesama toko itu bersaing, main murah-murahan harga, ya kan? Tetaplah itu ada nyari-nyari pelanggan, itu udah pasti. Nggak mungkin toko itu bisa seenaknya ngasih harga. Itu ada harga pasarannya juga. Ya kita kalau mampu yang ngikutin pasaran. Kalau nggak mampu, toko kita mahal, ya siap-siap aja ditinggal pelanggan. Ya itu jurusnya. Kalau nggak, cari cara gimana caranya toko lain bisa jual barang murah, terus toko kita nggak bisa. Itu ada salahnya di belanja. Jadi misalnya toko si A ngambil barang ratusan karton harga sekian, kita ngambil 10 karton harga sekian, toh itu udah pasti kita lebih mahal daripada toko si A. Nah itu bukan salah toko si A jual murah, memang dia dapat modal murah. Nah, kita harus selidiki modalnya dulu, terus kita juga selidiki kenapa dia bisa dapat murah. Atau barang kita, misalnya barang apa produknya gitu, itu udah tahu siapa yang megangnya,
salesnya siapa. Ya kita udah tahu, kita bisa nanya ke sales itu, toko si A kok saya dengar-dengar jual barang ini sekian ya gitu, misalnya kan kita ngajukan pertanyaan, pasti jawaban salesnya nanti ada masukan salesnya, terus kita nanya nanya lagi seperti gimana sih kok bisa jual harga segitu, pengambilannya berapa sih, itu semuanya kita bisa komunikasi dengan sales. Jangan langsung curiga toko si A jualnya murah-murah itu kepingin kita dibangkrutin atau kepingin pelanggan kita diambil, itu enggak. Mereka udah ngambil untung juga, mereka juga nggak mau rugi, terus mereka juga harus bayar karyawan, harus bayar toko, sama aja kayak kita harus bayar semua. Makanya mereka juga jualan nyari untung, walaupun kita toko semi grosir itu untungnya ya kisaran 5.000 ke bawah lah. Jarang-jarang yang untungnya besar, itu jarang, kecuali ada toko-toko memang yang mampu belinya nyampe semobil, dan itu pun mereka dapatnya bukan dari hasil jualannya, mereka kadang dapatnya ya dapat potongan dari pihak distributornya, dari pihak pengirimannya, bukan berarti dia memberatkan ke yang beli, enggak, mereka dapatnya di sana. Itu sah-sah saja ya kan, walaupun dia untung 10.000 tapi kan dia masih jual di bawah harga orang lain. Itu kalau orang mampu belanjanya banyak-banyak. Ya kurang lebihnya begitulah kira-kira kalau menurut saya perjalanan toko. Oke. Hanya ini yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya dan sudah nonton juga, yang sudah subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.